Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Mustafa. Di sini kita akan melakukan pembuatan konfigurasi jaringan sederhana yang memanfaatkan IP versi 4 dan di sini nanti kita akan menggunakan RIP protokol. Oke, untuk mulai percobanya kita di sini akan membuat 3 buah jaringan yang akan saling terhubung, yaitu dengan IP 3.0, 4.0 dan 5.0. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di project Cisco Packet Tracer ini. Desain yang akan kita buat adalah seperti ini. Oke, langsung kita mulai saja. Di sini pertama-tama kita menyusun perangkat jaringan, di antaranya 2 buah router, 2 buah switch dan PC. Oke, langsung saja. Router yang kita gunakan di sini adalah router tipe 1841. Kita samakan dengan tutorial agar teman-teman bisa mengikutinya. Router 1841 ya, ini ya, 1841. Kita butuh 2 buah router. Selanjutnya kita siapkan 2 buah switch. Switchnya di sini tadi tipe 2950T. 2950T. Oke, ini. Kemudian kita siapkan PC untuk lainnya, 3 buah PC masing-masing jaringan yang berbeda. Oke, di sini kita sudah mulai terlihat ya susunan jaringan yang akan kita buat. Kita lanjutkan lagi dengan melihat dokumentasi di Medium yang telah saya buat. Selanjutnya adalah tahap untuk menyambungkan kabel-kabel ini. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk menyambungkan kabelnya, teman-teman bisa pilih option connection. Untuk menghubungkan PC dengan switch, kita gunakan kabel tipe strike ya. Tapi biasanya saya melakukan konfigurasi pertama switch dengan router agar IP pengaturan fast ethernetnya teratur gitu. Jadi saya gunakan fast ethernet 0 di sini. Saya gunakan fast ethernet 0 dari router juga. Oke, kita lanjutkan dengan menghubungkan PC dengan switch. Oke, selanjutnya di jaringan kedua sama, kita gunakan fast ethernet 0 di sini dari switch. Kita gunakan fast ethernet 0 di router. Sebenarnya itu opsional sih teman-teman. Kalau teman-teman mau melakukan dengan fast ethernet yang lain, silakan, sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing. Oke, untuk menghubungkan antar router ini, kita coba ya. Biasanya kita menggunakan kabel serial DCE. Nah, di sini kita tidak ada port serialnya, jadi kita harus menambahkan port tersebut secara manual. Cara melakukannya, kita cukup klik 2 kali, klik pada router, kemudian masuk pada kolom fisikal, dan kita matikan powernya dulu. Kemudian kita cari modul. Di sini ada modul ya teman-teman, ada berbagai macam modul. Cari yang support dengan komunikasi serial. Nah, ini ada DC dan DTE. Oke, kita drag dan masukkan ke router dan kita nyalakan lagi. Kita lakukan di router yang kedua sama. Jangan lupa untuk dimatikan dulu ya. Kalau nggak dimatikan akan error seperti ini. Kita matikan dulu, kita pasang. Jangan lupa untuk dinyalakan lagi routernya. Oke, di sini kita sudah mempunyai port serial ya. Di sini 2 buah routernya juga sudah terpasang. Kita gunakan serial 010 di router 1. Di router 2 juga serial 010 juga. Oke, kita lihat dokumentasi lagi. Ini ada dokumentasi terkait penambahan modul dan ya, kita sampai di tahap ini. Namun ada yang kurang. Di sini kita belum mendeklarasikan label-labelnya. Nah, label-label ini
akan memudahkan kita untuk melakukan konfigurasi ke depannya. Kita tentukan saja ini jaringan 1, ini jaringan 2, dan ini jaringan 3. Kita di sini menggunakan IP 192.168.3.0. Di jaringan 2 kita menggunakan 4.0, dan di jaringan 3 kita menggunakan 5.0. Oke. Oh ya teman-teman, tadi untuk menambahkan label kita pilih option place node di sini ya. Oke. Selanjutnya kita menuju ke tahap konfigurasi router. Kita mulai dari router yang pertama. Kita masuk dulu ke router dan kita ikuti prosedurnya. Di sini kita akan melakukan konfigurasi menggunakan command line. Jadi kita harus masuk ke tab command line. Oke. Nah, ini routernya. Di sini namanya router 2 ya. Atau kita ubah nama dulu deh. Jadi router 0. Biar tidak bisa, soalnya di sebelah kiri juga sudah tersedia router 0. Kita beri nama router A gitu ya. Dan ini router B. Oke. Kita konfigurasi router A dulu. Router A. Kita masuk di command line. Nah, kita klik di sembarang tempat di kolom ini. Kita tekan enter. Jika ada pertanyaan konfigurasi dialog, kita no saja. Nah, di sini kita masuk ke user level. Untuk melakukan konfigurasi, kita perlu masuk ke mode privilege ya. Kita cukup memasukkan perintah enable. Kemudian untuk masuk ke mode configuration, kita ketikkan conft atau configuration terminal. Nah, di sini teman-teman bisa ngikutin langkah-langkah yang telah aku buat di sini. Kita setting interface FA0. Oke, teman-teman, di router ini kita tadi menggunakan fast ethernet 0 untuk menghubungkan switch dan serial port 010 yang menghubungkan router 1 dengan router A dengan router B gitu ya. Jadi kita setting dulu yang router yang mengarah ke jaringan 1 yang menggunakan fast ethernet 0. Kita ketikkan interface fast ethernet 0. Kemudian kita setting IP gateway-nya seperti berikut. IP address 192.168.3.1 dan menyalakan portnya dengan perintah no shutdown. Oke, terlihat ya teman-teman, kalau kita sudah menyalakan portnya, itu labelnya akan berubah menjadi hijau. Oke, kita lihat dulu di tulisan yang telah saya tulis di Medium. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi di serialnya, di port serialnya. Oke teman-teman, port serialnya itu di port sini yang menghubungkan router A dengan router B. Kita sekarang masih masuk pada configuration ini fast ethernet pada table if nya ya. Kita perlu exit dulu, keluar. Kita masuk ke bagian interface serial. Kemudian kita set IP nya dengan IP address 192.168.4.1. Oke, jadi skemanya akan saya jelaskan terlebih dahulu. Ini adalah jaringan dengan network 4. Di sini saya akan menggunakan gateway 192.168.4.1 dan di sini 192.168.4.2. Oke, seperti itu. Kita enter dan no shutdown.
exit. Oke, ini belum berubah warnanya karena router yang B belum nyala. Oke, kita lihat dulu deh show IP route. Kita belum melakukan konfigurasi routing. Kita lihat dulu show IP interface brief. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa fast Ethernet node kita sudah setting dengan IP 3.1 dan serial 4.1. Namun di sini statusnya masih down ya. Kita cek dulu. Kita masuk ke configuration terminal conft seperti ini. Kita masuk ke yang belum terkonfigurasi adalah ini. Kita kopikan interface SE010 IP address kita saat ini no shut sip. Oke, kita lanjutkan ke router 2. Sama seperti yang sebelumnya, kita masuk ke mode enable dulu, kita masuk ke mode privilege, kita masuk ke mode configuration dengan conft. Selanjutnya kita setting router ini yang terhubung dengan jaringan 3 dengan IP 192.168.5.0 yang menggunakan fast Ethernet 0.0. Oke, kita masuk saja ke interface FA/0. Oke, kita sudah masuk ke interface. Kita tambahkan IP address di sini 192.168.5.1 untuk gateway di sini ya 5.1 dan netmask 255.255.0. No shutdown. Oke, kita exit, keluar dari configuration-nya. Kita setting interface serial yang menghubungkan router B dengan router A. Caranya kita masuk ke serial 01 seperti ini. Kita set IP-nya. Di sini kita menggunakan IP 4 dengan gateway-nya 2 karena yang awal di sini kita gunakan 1, kita gunakan 2 di sini ya agar lebih mudah tracing-nya. No. Oke ya teman-teman, bisa dilihat di sini bahwa portnya sudah berwarna hijau, artinya sudah terhubung satu sama lain. Oke, kita lihat lagi artikelnya. Kita sudah melakukan konfigurasi router 0 dan juga router 1 di bagian interface-nya. Nah, kita sudah sampai di tahap ini. Selanjutnya adalah melakukan konfigurasi IP-nya, IPPC. Oke, untuk melakukan konfigurasi ini ada catatan penting untuk teman-teman. Jadi kita perlu melakukan setting default gateway-nya ya, biar terdeteksi untuk routing protokol nantinya yang default gateway ini. Jangan sampai kosong. Kita set default gateway-nya tadi sesuai yang sudah kita set tadi. Oke, langsung saja mungkin kita set PC6 ini. Tadi default gateway di sini adalah 192.168.3.1. Jadi kita masuk dulu ke sini. Saya geser dulu biar kelihatan. Oke. Kita masuk ke tab desktop, IP configuration, dan kita masukkan IP address statiknya 3.2. Saya gunakan di sini 3.2 netmask
24 dan gateway adalah 3.1 seperti yang kita deklarasikan di awal di sini. Oke. Kalau sudah, tinggal di close. Kita setting ke PC selanjutnya. Sama, kita gunakan IP 3 di sini karena 2 sudah dipakai. Dan 1 juga. Kita setting di PC yang ketiga ini. Oke, sama. Kita sudah melakukan setting pada 3 PC ini. Selanjutnya kita lakukan setting pada PC di jaringan 3. Oke teman-teman, aku geser dulu. Di sini gateway yang kita gunakan di port FA0 ini adalah 192.168.5.1. Oke, 5.1. Jadi kita gunakan IP2 untuk PC ini dan gateway-nya 5.1. Kita lanjutkan konfigurasi IP statiknya di komputer selanjutnya. Karena 2 sudah dipakai, kita gunakan 3. Itu pula di komputer yang terakhir. Ini kita setting 4. Oke. Kurang lebih adalah seperti itu. Kita sudah melakukan setting pada IP PC kita. Kita lanjutkan dengan langkah selanjutnya, yaitu melakukan konfigurasi RIP pada router 1 dan router 2. Oke, pertama-tama kita harus masuk ke routernya. Nah, kita di sini masuk ke mode global ya, mode privilege maksud saya. Nah, kita masuk dulu ke mode user seperti di tutorial yang ini. Kita ketikkan enable agar teman-teman bisa ngikutin. Kita masuk ke mode terminal, kita setting router RIP-nya dengan memasukkan perintah router RIP. Selanjutnya, oke, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Ini ada catatan penting. Ketika kita melakukan konfigurasi RIP ini, kita hanya perlu mendeklarasikan jaringan-jaringannya mana saja yang terhubung langsung dengan router tersebut. Oke, langsung saja ke studi kasus di sini. Misal router A. Router A ini terhubung dengan jaringan 1 dan jaringan 2 secara langsung. Dia terhubung dengan jaringan 3.0 dan 4.0. Maka dari itu kita setting IP network 3.0 dan kita tambahkan juga IP networknya 4.0. Oke. Tahap konfigurasi RIP untuk router 1 sudah selesai. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi pada router yang kedua. Oke teman-teman, kita lanjut ke router yang kedua. Router 1 selesai, kita exit dulu, akan keluar dari konfigurasi routing. Kita masuk ke router 2, klik dulu ya teman-teman. Oke, kita masih masuk pada mode configuration interface. Kita exit dulu sampai akhir. Oke, kita mulai lagi dari mode user. Teman-teman bisa ikutin perintah-perintahnya di sini. Ini optional ya teman-teman. Jika teman-teman sudah paham terkait mode di command line ini, teman-teman bisa langsung melakukan konfigurasinya secara direct gitu ya. Oke, kita konfigurasi routing RIP. Oke, kita lihat dulu jaringannya. Sebelum setting network, kita harus perhatikan dulu router B ini terhubung ke jaringan mana saja, yaitu jaringan 2 dan jaringan 3 ya. Kita hubungkan dengan jaringan 2 dengan IP 4.0 dan juga IP 5.0. Oke, kita exit dulu. Oke. Nah,
sudah melakukan konfigurasi RIP nih. Kita mau cek dulu deh. So Epiro, apakah sudah terdaftar di sini? Oke, sudah. Berarti kita sudah selesai dengan konfigurasi routing pakai RIP protokol ya. Selanjutnya adalah tahap untuk melakukan uji coba pengiriman paket atau melakukan ping juga boleh ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa gunakan paket simple PDU. Di sini klik saja. Oke, di sini biasanya simulatornya yang real time itu terhide di sini, tinggal diklik teman-teman. Kita kirim dari PC 6 ke PC 9. Nah, ini progress dan gagal. Oke, kita coba kirim lagi dari PC 6 ke PC 9, successful. Oke teman-teman, jadi untuk pertama kali pengiriman mungkin akan terjadi kegagalan pengirimannya karena belum teridentifikasi. Untuk pengiriman selanjutnya mungkin akan berjalan secara lancar seperti ini. Begitu juga kalau kita mencoba mengirim dari PC 8 ke PC 11, dia akan gagal, dan kita kirim lagi, dia successful. Oke teman-teman, mungkin sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.